Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada hadirin sekalian. Selamat datang di presentasi pembelajaran kami hari ini. Di kesempatan kali ini, kami, kelompok 10, akan membahas tentang Ethernet switching. Kami akan memandu Anda dalam sesi yang mendalam mengenai Ethernet switching, dari dasar hingga operasi switch tingkat lanjut. Dalam beberapa waktu ke depan, kami berharap dapat memberikan wawasan yang jelas dan bermanfaat mengenai teknologi fundamental ini. Mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, perkenalkan saya Murti Nugraha dan dua rekan saya, Raffi Muhammad dan Zakwan Nadim Sikit. Sebelum kita menyelam ke aspek teknis dan lain-lain, alangkah baiknya kita memahami dulu mengapa Ethernet switching itu begitu relevan dan penting untuk kita pelajari. Ethernet bukan sekedar teknologi yang sudah ada sejak lama. Ia adalah fondasi dan hampir semua jaringan area lokal yang kita gunakan sehari-hari, seperti kantor, kampus, maupun rumah. Nah, bagi siapapun yang berkecimpung atau bercita-cita untuk berkarir di bidang teknologi informasi, khususnya area jaringan, pemahaman yang solid tentang Ethernet dan cara switching adalah sebuah keharusan. Ini adalah keahlian inti bagi administrator jaringan, arsitek solusi, bahkan spesialis keamanan. Di dunia teknologi LAN, Ethernet atau LAN adalah dua pemain utama yang mendominasi. Ethernet sendiri terus mengalami evolusi luar biasa. Dari kecepatan awal beberapa megabit per detik, kini kita berbicara tentang kemampuan mendukung bandwidth hingga ratusan gigabit per detik. Melalui pembelajaran seperti ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan teori, tetapi juga wawasan praktis. Misalnya, bagaimana menganalisis frame Ethernet menggunakan tools seperti Wireshark atau bagaimana merancang dan membangun jaringan switch sederhana. Tujuan akhir kami adalah agar Anda memiliki dasar yang kuat untuk memahami dan bekerja secara efektif dengan jaringan berbasis Ethernet. Berikut adalah agenda atau peta jalan yang akan kita ikuti dalam sesi ini. Kita akan mulai pembahasan dari komponen yang paling dasar, yaitu Ethernet frame, di mana kita akan membedah strukturnya dan memahami bagaimana berbagai supplier dari Ethernet berkontribusi pada field di dalamnya. Nah, selanjutnya ada Ethernet MAC address, identitas unik setiap perangkat pada jaringan. Kita akan belajar tentang representasinya dan jenis-jenisnya seperti unicast, broadcast, dan multicast. Kemudian ada MAC address table atau jantung operasi switch. Kita akan mempelajari bagaimana switch secara cerdas membangun tabel ini, menggunakannya untuk meneruskan data ke tujuan yang tepat. Setelah itu, kita akan mengeksplorasi kecepatan switch dan metode penerusan. Ini mencakup berbagai cara switch memproses dan mengirimkan frame seperti store and forward atau cut-through, serta pengaturan penting pada port switch seperti kecepatan dan mode duplex. Kita juga akan menyentuh topik buffering memori pada switch, yaitu bagaimana switch menggunakan memori internalnya untuk menangani lalu lintas data, terutama saat terjadi kepadatan. Dan terakhir, kita akan melihat beberapa fitur port tambahan yang memudahkan pengelola jaringan, seperti Auto MDIX. Semua topik ini dirancang untuk memberikan Anda pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Ethernet beroperasi, khususnya dalam lingkungan jaringan yang modern yang sangat bergantung pada switch. Untuk benar-benar memahami Ethernet, penting bagi kita untuk melihat di mana ia berada dalam konteks model OSI, yang merupakan kerangka kerja standar untuk komunikasi jaringan. Ethernet secara spesifik beroperasi pada dua lapisan terbawah dari model ini, yaitu lapisan pertama atau layer pertama itu ada physical layer, dan layer kedua ada data link layer. Di layer pertama, physical layer, Ethernet mendefinisikan semua aspek fisik transmisi data. Ini termasuk jenis media kabel yang digunakan, seperti kabel twist pair yang umum kita lihat, lalu juga ada kabel fiber optik untuk kecepatan tinggi dan jarak jauh, lalu juga ada kabel coaxial. Selain itu, layer pertama juga mengatur tentang bagaimana sinyal data
listrik atau optik dikirimkan melalui media tersebut, serta bentuk konektor yang digunakan. Naik satu tingkat, di layer kedua, Ethernet bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal antar perangkat yang terhubung langsung dalam satu segmen jaringan. Disinilah konsep-konsep seperti pengalaman fisik, menggunakan alamat MAC, pembentukan frame data, kontrol akses media, dan deteksi error dasar dilakukan. Lapisan data link ini, seperti yang kita lihat, memiliki dua sub-lapisan penting, yaitu LLC dan MAC layer. Seiring perkembangan teknologi, Ethernet telah berevolusi untuk mendukung kecepatan transfer data yang sangat beragam, mulai dari 10 megabit per detik pada Ethernet klasik hingga fast Ethernet 100 Mbps. Gigabit Ethernet 1 gigabit per second, dan bahkan puluhan hingga ratusan gigabit per detik untuk aplikasi jaringan, backbone, dan data center. Jadi, ketika kita berbicara tentang Ethernet, kita berbicara tentang serangkaian standar yang komprehensif yang mencakup baik aspek fisik layer pertama maupun protokol-protokol di layer kedua. Berikutnya adalah lapisan data link pada arsitektur Institute Electrical and Electronic Engineering atau yang lebih dikenal IEEE 802 yang juga diadopsi oleh Ethernet sebenarnya tidak bersifat tunggal atau monolitik. Ia dibagi menjadi dua lapisan yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Sublapisan pertama yang berada di bagian atas, yaitu Logical Link Control atau LLC, yang distandarisasi sebagai IEEE 802.2. Nah, bayangkan LLC ini sebagai jembatan atau penerjemah. Tugas utamanya adalah berkomunikasi dengan lapisan di atasnya, yaitu Network Layer Protocol, untuk mengambil data dari protokol network layer seperti paket IPv4 atau IPv6 dan mempersiapkannya untuk diserahkan ke sublayer lapisan bawah. Salah satu fungsi penting LLC ini adalah mengidentifikasi protokol network layer mana yang mengirimkan data tersebut, sehingga memungkinkan beberapa protokol layer untuk menggunakan antarmuka, jaringan, dan media fisik yang sama secara bersamaan. Sublapisan kedua yang berada di bagian bawah dan lebih dekat ke perangkat keras adalah Media Access Control atau MAC. Untuk Ethernet, standar MAC-nya adalah IEEE 802.3. Sublapisan MAC ini yang benar-benar menangani aspek-aspek yang terkait langsung dengan media transmisi. Tanggung jawab si MAC ini meliputi pertama, enkapsulasi data, yaitu membungkus data dari LLC dengan header dan trailer untuk membentuk apa yang kita sebut frame Ethernet. Kedua, pengalamatan fisik, yaitu menambahkan alamat, MAC, sumber, dan tujuan pada frame. Ketiga, yang sangat krusial adalah kontrol akses media, yaitu mengatur bagaimana dan kapan sebuah perangkat dapat mengirimkan data melalui media fisik, terutama jika media tersebut digunakan bersama atau shared medium seperti teknologi Ethernet lama yang menggunakan CSMA atau CD. Dan yang keempat, MAC juga berperan dalam deteksi error pada frame yang diterima menggunakan frame check sequence atau FCS. Berbeda dengan LLC yang lebih banyak diimplementasikan dalam perangkat lunak atau driver, fungsi MAC ini sebagian besar diimplementasikan langsung di perangkat keras, yaitu pada Network Interface Card atau NIC. Nah, sekarang mari kita fokus lebih dalam pada sublayer Media Access Control atau MAC, khususnya yang didefinisikan oleh standar IEEE 802.3 untuk Ethernet. Seperti yang disinggung sebelumnya, MAC memiliki dua tanggung jawab utama yang sangat fundamental. Pertama adalah enkapsulasi data. Ini adalah proses mempersiapkan data yang diterima oleh lapisan atas atau lapisan LLC untuk transmisi melalui jaringan fisik. Proses ini melibatkan tiga hal penting. Yang pertama,
Pembentukan frame Ethernet. Supplier MAC mendefinisikan bagaimana data tersebut dibungkus atau dibingkai ke dalam unit yang disebut frame Ethernet, lengkap dengan semua file header dan trailer yang diperlukan. Yang kedua, pengalaman MAC. Menambahkan alamat fisik, yaitu alamat MAC, sumber, atau alamat dari perangkat pengirim, dan alamat MAC tujuan untuk perangkat penerima ke dalam header frame. Nah, alamat inilah yang nantinya digunakan untuk memastikan frame sampai ke NIC yang tepat dalam satu segmen LAN yang sama. Nah, yang ketiga, ada deteksi kesalahan Ethernet. Untuk memeriksa apakah frame mengalami kerusakan selama transmisi, MAC menambahkan sebuah nilai kalkulasi yang disebut Frame Check Sequence atau FCS di bagian akhir, di bagian trailer. Nah, tanggung jawab yang kedua dari supplier MAC adalah mengakses media. Ini berkaitan dengan bagaimana frame data tersebut ditempatkan atau ditransmisikan ke media fisik jaringan. Dalam teknologi Ethernet lama yang menggunakan topologi bus atau perangkat hub, di mana media transmisi digunakan bersama dan komunikasi bersifat half duplex atau bergantian. Supplier MAC ini mengimplementasikan sebuah metode yang disebut CSMA atau CD, atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Ini adalah protokol di mana ini adalah sebuah protokol yang bisa disebut sopan santun, di mana perangkat akan mendengarkan media terlebih dahulu. Jika sepi, baru mengirim. Jika dua perangkat yang mengirim bersamaan dan terjadi tabrakan atau collision, keduanya akan berhenti, menunggu interval acak, lalu mencoba lagi. Namun, dalam jaringan Ethernet modern yang kita gunakan saat ini, kita lebih banyak menggunakan switch, koneksi antar perangkat dan switch atau antar switch. Biasanya bersifat full duplex atau yang berarti data bisa dikirim dan diterima secara bersamaan. Dalam kondisi full duplex ini, CSMA atau CD tidak lagi diperlukan karena tidak lagi ada resiko tabrakan pada link tersebut. Selain itu, supplier MAC juga mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi Ethernet yang dapat berjalan di atas berbagai jenis media fisik, baik itu kabel tembaga seperti UTP untuk fast Ethernet atau Gigabit Ethernet, maupun kabel serat optik untuk kecepatan yang lebih tinggi dan jarak yang lebih jauh, seperti 10 Gigabit Ethernet dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi frame Ethernet. Nah, setiap kali data dikirim melalui jaringan internet, data tersebut tidak dikirim begitu saja, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ia dibungkus atau dibingkai terlebih dahulu ke dalam sebuah format standar yang kita sebut frame Ethernet. Nah, memahami struktur frame ini itu sangat penting karena frame Ethernet memiliki batasan ukuran minimum dan maksimum untuk setiap frame. Nah, untuk ukuran minimum sebuah frame Ethernet yang valid itu ada di 64 byte. Nah, perhitungan ini tuh dimulai dari field alamat MAC tujuan hingga field frame check sequence. Nah, field preamble dan start frame delimiter yang ada di awal itu tidak termasuk ke dalam perhitungan ini. Dan untuk ukuran maksimum standar untuk sebuah frame Ethernet adalah 1518 byte. Nah, apa yang terjadi jika ukuran frame tidak sesuai standar? Nah, jika sebuah frame yang diterima dengan ukuran kurang dari 64 byte, itu biasanya dianggap sebagai run frame atau collision fragment. Nah, frame seperti ini biasanya ditemukan dari hasil tabrakan atau masalah transmisi lainnya, dan akan secara otomatis dibuang oleh perangkat penerima. Namun sebaliknya, jika field data dalam frame lebih besar dari 1500 byte, sehingga total frame itu melebihi 1518 byte, ini tuh biasanya disebut jumbo frame atau baby giant frame. Nah, beberapa lingkungan jaringan, terutama di data center atau jaringan backbone, yang membutuhkan efisiensi tinggi untuk transfer data besar, memang dikonfigurasi untuk mendukung jumbo frame. Namun, penting untuk dicatat bahwa semua perangkat di jalur komunikasi, terutama switch, router, dan NIC,
harus secara eksplisit mendukung ukuran jumbo frame tersebut. Nah, jika tidak, frame jumbo ini juga akan dibuang. Nah, secara umum, setiap frame ukurannya tidak valid, baik terlalu kecil maupun terlalu besar. Untuk konfigurasi jaringan yang ada akan dianggap tidak sah dan dibuang. Sekarang kita akan masuk ke isi dari frame Ethernet. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, di sini ada tabel dari setiap field-field yang ada dalam struktur frame Ethernet. Nah, di sini saya akan membedah satu persatu. Yang pertama, itu ada preamble dan SFT. Nah, untuk preamble sendiri, itu dia berukuran 7 byte, dan SFD atau Start Frame Delimiter itu berukuran 1 byte. Nah, kedua field ini itu bekerja sama di awal frame dengan total 8 byte. Nah, untuk preamble sendiri terdiri dari serangkaian pola bit bolak-balik yang digunakan oleh NIC penerima untuk melakukan sinkronisasi clock dengan NIC pengirim. Nah, ini tuh sangat penting uh, agar si penerima siap menerima data dengan benar. Lalu SFD. SFD dengan pola bit spesifik menandakan bahwa preamble telah berakhir dan field berikutnya adalah alamat MAC tujuan. Lalu yang kedua, di sini ada destination MAC address yang berukuran 6 byte. Nah, ini adalah fisik 48 bit dari NIC atau antarmuka tujuan yang dituju oleh frame ini. Alamat ini bisa berupa alamat unicast. Alamat unicast itu biasanya untuk satu perangkat spesifik, lalu bisa untuk alamat multicast, biasanya untuk sekelompok perangkat, atau bisa juga untuk broadcast. Ini untuk semua perangkat dalam segmen LAN. Nah, perangkat di layer 2 akan memeriksa alamat ini untuk menentukan apakah frame tersebut ditujukan untuknya. Lalu, sini yang ketiga, ada source MAC address berukuran 6 byte. Nah, ini adalah alamat fisik 48 bit dari NIC atau antarmuka yang mengirimkan frame. Berbeda dengan alamat tujuan, atau berbeda dengan yang sebelumnya, alamat MAC ini sumbernya harus selalu berupa alamat unicast karena frame harus selalu berasal dari satu titik pengirim yang jelas. Nah, yang keempat ada type atau length. Nah, ini berukuran 2 byte. Nah, si field ini memiliki dua kemungkinan fungsi tergantung dari nilainya. Yang pertama, jika nilai fieldnya lebih besar atau sama dengan 1536 byte, maka field ini berfungsi sebagai type field. Ia mengidentifikasikan protokol layer 3 atau network layer mana yang datanya dienkapsulasi di dalam field data frame. Nah, contoh dari nilai type atau length ini yaitu yang umum adalah 0 kali 0800 untuk IPv4 dan 0 kali 86 DD untuk IPv6 dan 0 kali 0806 untuk ARP. Nah, yang kedua, jika field ini kurang dari atau sama dengan 1500 byte, nah, maka field ini berfungsi sebagai length field. Nah, length field ini menunjukkan panjang dalam byte dari field data yang mengikutinya. Lalu, selanjutnya ada data atau payload. Nah, data atau payload ini biasanya berukuran 46 sampai 1500 byte. Nah, inilah muatan sebenarnya dari frame.
yang berisi data yang dikirim dari protokol lapisan atas, seperti paket IP. Nah, field ini memiliki ukuran minimum 46 byte. Jika data aktual dari lapisan atas kurang dari 46 byte, misalnya sebuah paket acknowledgement kecil, maka padding atau bit-bit tambahan akan disimpan untuk memastikan field data mencapai panjang minimum 46 byte. Nah, ini penting agar total frame mencapai tujuan minimum 64 byte. Nah, ukuran maksimum standar untuk field datanya adalah 1500 byte. Yang terakhir ada FCS atau Frame Check Sequence. Ini berukuran 4 byte. Nah, field terakhir ini berisi sebuah nilai 32 bit yang dihasilkan dari kalkulasi algoritma Cyclic Redundancy Check atau CRC. Nah, kalkulasi CRC ini dilakukan oleh perangkat pengirim terhadap seluruh frame, mulai dari field destination, MAC address, hingga field data. Nah, perangkat penerima akan melakukan kalkulasi CRC yang sama pada address pada frame yang diterimanya. Nah, jika hasil kalkulasi penerima tidak cocok dengan nilai yang ada dalam field FCS, ini mengindikasikan bahwa frame telah mengalami kerusakan atau error selama transmisi, dan frame tersebut akan dibuang. Ya, jadi di sini selanjutnya saya akan membacakan slide selanjutnya tentang memahami bahasa alamat MAC. Nah, jadi alamat MAC ini merupakan identitas unik 48 bit untuk setiap perangkat jaringan yang perlu cara penulisan yang mudah untuk dibaca manusia. Nah, jika kita harus menuliskan 48 angka 0 dan 1 setiap kali menyebut alamat MAC, tentu akan sangat merepotkan dan rentan dengan kesalahan. Disinilah sistem bilangan heksadesimal berperan sebagai perbandingan. Alamat IPv4 yang sering kita lihat dalam format desimal, contohnya seperti 192.168.1.1 ini, nah sebenarnya adalah representasi dari 32 bit biner. Selanjutnya ada alamat IPv6 yang lebih panjang, yaitu 128 bit. Nah, sudah umum ditulis dalam heksadesimal juga. Nah, alamat MAC Ethernet juga mengikuti konvensi penggunaan heksadesimal. Nah, di sini jadi kenapa mereka itu mengapa pakai heksadesimal? Nah, karena ia menyediakan cara yang ringkas untuk mempresentasikan string biner yang panjang. Sistem heksadesimal adalah sistem berbasis 16 yang menggunakan angka 0 hingga 9 dan kemudian menggunakan huruf A hingga F untuk mewakili nilai 10 hingga 15. Keunggulannya ini adalah setiap satu digit heksadesimal secara langsung mewakili tepat 4 biner. Kombinasi ini juga disebut sebagai nibble. Nah, dengan demikian, alamat MAC yang panjangnya 48 bit ini dapat dengan mudah dikonversi menjadi hanya 12 digit saja. Karena 48 dibagi 4 sama dengan 12. Nah, jauh lebih pendek dan lebih mudah dikelola daripada 48 digit. Nah, contohnya jika kita lihat di tabel, angka desimal 10 sama dengan biner 10 10 dalam heksadesimal. Ditulis juga sebagai angka A. Lalu ternyata angka desimal 15 yang ditulis 11 11 yang dalam heksadesimal ditulis sebagai angka huruf F. Nah, dalam heksadesimal. Dalam praktiknya, alamat MAC ditulis sebagai 12 digit heksadesimal yang seringkali dikelompokkan per 2 digit dan dipisahkan oleh karakter seperti titik 2, tanda hubung, atau kadang-kadang titik. Contohnya seperti ini. Pada di PPT ini ada contoh, yaitu 0, 0, titik 2, 6, 0, titik 2, 2F, titik 2, 3A, titik 2, 0, 7, titik 2, BC. Nah, itu contohnya. Selanjutnya adalah struktur internal alamat MAC. Nah, jadi kan pada setiap kartu jaringan atau antarmuka Ethernet pada perangkat seperti komputer, printer, atau switch dibekali dengan sebuah alamat MAC yang unik secara global. Alamat ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya.
yang memiliki panjang 48 bit atau setara dengan 6 byte dan biasa kita lihat sebagai 12 digit heksadesimal. Fungsi utamanya adalah sebagai pengenal fisik yang unik untuk perangkat tersebut di lapisan data link dalam sebuah jaringan area lokal. Lalu, bagaimana keunikan global ini bisa dijamin untuk jutaan perangkat yang diproduksi di seluruh dunia? Nah, jawabannya terletak pada struktur alamat MAC itu sendiri, yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Organizationally Unique Identifier atau dapat disingkat menjadi YOUI. Nah, YOUI ini terdiri dari 24 bit atau 6 digit heksadesimal pertama. YOUI ini diterapkan oleh sebuah badan standar internasional, yaitu IAAA atau Institute of Electronical and Electronics Engineers, kepada setiap perusahaan atau vendor yang memproduksi perangkat keras jaringan. Jadi setiap vendor seperti Cisco, Intel, Broadcom, dan lainnya akan memiliki satu atau beberapa YOUI yang unik untuk mereka. Nah, yang kedua adalah bagian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi MAC address tersebut yang memiliki 24 bit atau 6 digit heksadesimal terakhir, yaitu bagian yang diterapkan oleh vendor itu sendiri. Nah, bagian itu adalah Vendor Assigned atau NIC Specific. Untuk setiap YOUI yang mereka miliki, vendor bertanggung jawab untuk menetapkan nomor unik pada bagian ini untuk setiap kartu jaringan atau antarmuka yang mereka produksi. Sebagai contoh, jika IAAA telah memberikan YOUI 0062F kepada Cisco, maka Cisco dapat membuat berbagai alamat MAC unik dengan memulai dari YOUI tersebut dan menambahkan 3 byte unik di belakangnya, seperti contohnya 00602F3A, 07BC, kombinasi dari YOUI yang unik secara global dan nomor seri yang unik dari vendor inilah yang secara teori memastikan bahwa tidak ada perangkat Ethernet di dunia yang memiliki alamat MAC yang sama. Meskipun demikian, penting juga kita untuk mengetahui bahwa alamat MAC ini bisa saja dimodifikasi melalui perangkat lunak atau dalam kasus yang sangat jarang terjadi duplikasi karena kesalahan produksi. Ya, sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu MAC Unicast, komunikasi dari satu ke satu. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis MAC berdasarkan tujuan komunikasinya. Yang pertama dan paling umum adalah alamat MAC Unicast. Sesuai namanya, uni berarti satu. Jadi komunikasi unicast adalah komunikasi dari satu titik pengirim ke satu titik penerima yang spesifik. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang secara spesifik mengidentifikasi satu antar muka jaringan atau NIC tertentu. Setiap kali sebuah frame data dikirim dari satu perangkat pengirim tunggal ke satu perangkat tujuan tunggal dalam jaringan yang sama, itu adalah komunikasi unicast. Dan alamat MAC tujuannya pada frame tersebut akan berupa alamat MAC unicast milik perangkat penerima. Sebagai contoh, bayangkan host A dengan IP 192.168.1.5 ini ingin mengakses sebuah halaman web yang ada di server B dengan alamat IP 192.168.1.200. Nah, agar ini terjadi, paket IP yang dikirim dari host A harus memiliki alamat IP tujuan dengan tujuan 192.168.1.200 di headernya. Namun, untuk pengiriman di level Ethernet, yaitu layer 2, paket IP ini akan dibungkus dalam sebuah frame Ethernet. Dan frame Ethernet ini harus memiliki alamat MAC tujuan dari server B di headernya. Lalu, bagaimana host A bisa mengetahui alamat MAC milik server B? Nah, jika yang ia tahu hanya alamat IP-nya, disinilah protokol resolusi alamat berperan. Untuk jaringan IPv4, protokol yang digunakan adalah ARP, yaitu Address Resolution Protocol. Host A akan mengirimkan pesan ARP request, biasanya sebagai broadcast. Nah, yang intinya bertanya,
siapa yang memiliki alamat IP ini? Seperti misalnya, siapa yang memiliki alamat IP 192.168.1200 ini? Tolong beritahu aku alamat MAC-mu. Nah, server B yang memiliki IP tersebut akan merespon dengan pesan ARP reply yang berisi alamat MAC-nya. Setelah host A mendapatkan alamat server B, ia bisa mengirimkan frame unicast langsung ke server B. Untuk jaringan IPv6, proses serupa dilakukan oleh protokol yang disebut Neighbor Discovery atau ND. Nah, satu hal yang sama penting untuk diingat adalah bahwa alamat MAC sumber atau source MAC address dalam setiap frame Ethernet harus selalu berupa alamat unicast. Ini logik, karena frame harus berasal dari satu antarmuka pengirim yang spesifik dan teridentifikasi. Ya, jadi slide selanjutnya adalah tentang MAC broadcast, komunikasi satu ke semua. Nah, jadi jenis alamat yang kita bahas ini adalah alamat MAC broadcast. Nah, jika unicast adalah satu ke satu, maka broadcast adalah komunikasi satu ke semua. Yang berarti dalam lingkup jaringan area lokal atau yang bisa kita sebut LAN atau LAN yang sama, frame yang dikirim ke alamat MAC broadcast akan diterima dan akan diproses oleh setiap perangkat yang aktif dan terhubung dalam segmen LAN tersebut. Karakteristik utama dari frame broadcast Ethernet adalah alamat MAC. Tujuannya yang sangat spesifik, yaitu contohnya seperti ini. Ada FF, 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 FF. Nah, jika Anda mengkonversikannya ke biner, ini adalah 48 bit yang semuanya bernilai 1. Sebuah penanda universal bahwa frame ini ditunjukkan untuk semua perangkat. Jadi, bagaimana switch menangani frame broadcast? Nah, jadi ketika sebuah switch Ethernet menerima frame dengan alamat MAC bertujuan broadcast ini, ia akan menyebarkan atau membanjiri flood frame tersebut ke semua port aktif lainnya, kecuali port tempat frame tersebut pertama kali masuk. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pesan broadcast tersebut menjangkau semua perangkat di dalam LAN. Namun, ada batasan penting untuk lalu lintas broadcast, karena secara default, router tidak akan meneruskan frame broadcast Ethernet dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Ini adalah mekanisme penting untuk mengisolasi lalu lintas broadcast dan mencegah kondisi yang disebut broadcast storm, di mana lalu lintas broadcast yang berlebihan dapat membanjiri dan melumpuhkan jaringan. Seringkali frame Ethernet broadcast ini membawa paket IP yang alamat IP tujuannya juga merupakan alamat IP broadcast. Sebagai contoh, dalam sebuah jaringan dengan alamat 192.168.1.0 dan subnet mesh-nya adalah per 24 atau 255.255.255.0, alamat IP broadcast-nya adalah 192.168.1.255. Jika sebuah perangkat mengirimkan data ke alamat IP ini, paket IP tersebut akan dienkapsulasi dalam sebuah frame internet yang memiliki alamat MAC bertujuan FF, 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 FF. Nah, contoh nyata penggunaan alamat MAC broadcast adalah pada protokol DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu ketika sebuah komputer baru terhubung ke jaringan dan perlu mendapatkan konfigurasi alamat secara otomatis, ia akan mengirimkan pesan DHCP discover sebagai broadcast. Nah, ini dilakukan agar perangkat tersebut dapat menemukan server DHCP tanpa perlu mengetahui alamat IP spesifik server tersebut sebelumnya. Contoh lain, seperti yang sudah kita bahas, adalah pesan permintaan ARP atau ARP request. Nah, yang juga dikirim sebagai broadcast Ethernet untuk menemukan alamat MAC dari sebuah alamat IP tertentu di jaringan lokal. Nah, jadi selanjutnya kita akan ke bagian MAC multicast, yaitu komunikasi satu ke grup tertentu. Nah, kan jadi sebelumnya kita sudah membahas
MAC Unicast yaitu komunikasi satu ke satu, dan sebelumnya lagi ada MAC Broadcast yaitu komunikasi satu ke semua. Nah, di sini si MAC Multicast itu berbeda. Nah, jadi MAC Multicast ini adalah komunikasi satu ke grup tertentu, yang artinya sebuah frame multicast dikirim oleh satu sumber, tetapi ditujukan untuk diterima dan diproses hanya oleh sekelompok perangkat tertentu di dalam LAN yang telah menyatakan minat atau bergabung dengan grup multicast tersebut. Nah, alamat MAC ini bertujuan untuk frame multicast yang memiliki format khusus. Jadi ketika ada data yang di enkapsulasi adalah paket IP multicast yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data ke grup alamat IP multicast. Nah, alamat MAC tujuan Ethernet biasanya akan dimulai dengan 3 byte. Itu 01 strip 00 strip 5E. 3 byte sisanya dari alamat MAC multicast ini kemudian diturunkan dari bagian bawah alamat IP grup multicast tersebut. Ada juga alamat MAC multicast lain yang digunakan untuk protokol-protokol yang beroperasi di layer 2 dan tidak menggunakan IP. Contohnya adalah Spanning Tree Protocol atau dapat disingkat dengan STP. Atau Link Layer Discovery Protocol yaitu LLDP yang memiliki alamat MAC multicast tujuan mereka sendiri. Jadi, bagaimana switch menangani frame multicast? Secara default, jika switch tidak memiliki konfigurasi khusus, ia akan memperlakukan frame multicast sama seperti frame broadcast, yaitu dengan menyebarkan float ke semua port aktif kecuali port masuk. Namun, switch yang lebih canggih biasanya mendukung fitur yang disebut multicast snooping, seperti IGMP snooping. Nah, dengan fitur ini, switch dapat mengintip pesan IGMP, yaitu Internet Group Management Protocol. Nah, yang dipertukarkan antar host dan router multicast. Dari pesan ini, switch bisa mengetahui port mana saja yang terhubung ke perangkat yang memang menjadi anggota grup multicast tertentu. Dengan demikian, switch hanya akan meneruskan frame multicast ke port-port yang relevan, bukan ke semua port, sehingga lebih efisien. Sama seperti broadcast, router juga tidak akan meneruskan lalu lintas multicast layer 2 secara default antar jaringan. Jika lalu lintas IP multicast perlu melintasi antar jaringan, maka konfigurasi perutaan multicast menggunakan protokol seperti PIM, yaitu protokol independent multicast, diperlukan pada router. Dan sama seperti pada komunikasi lainnya, alamat MAC sumber dalam frame tersebut harus selalu berupa alamat unicast. Alamat multicast hanya bisa digunakan sebagai alamat tujuan. Nah, aplikasi umum dari multicast meliputi streaming video dan audio ke banyak pengguna secara bersamaan, seperti contohnya siaran IPTV atau konferensi video skala besar, atau juga bisa seperti game online, multiplayer, distribusi data pembaruan perangkat lunak ke banyak mesin sekaligus, dan juga digunakan oleh beberapa protokol perutean untuk bertukar informasi update rute secara efisien. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Muhammad Najmudin, dan di sini saya akan mengerjakan lab pada modul 7 bab 2 ya. Jadi lab ini tentang view network device MAC addresses. Oke, jadi ini contoh topologinya. Kita akan memakai fast Ethernet yang ke-6 dan menyambungkannya ke PCA. Oke, jadi ini addressing table-nya. Ini adalah switch 1. Ini IP address dan subnetnya, ini interface-nya, ini PCA atau PC kita yang akan kita pakai, komputer yang kita akan pakai, ini interface-nya NIC, ini IP address-nya, dan ini subnet-nya. Jadi objektif dari modul ini, yang pertama kita akan mengkonfigurasi perangkat dan juga memverifikasi konektivitas. Dan yang kedua adalah kita akan menampilkan, menjelaskan, dan menganalisis Ethernet MAC address tersebut. Oke, di sini kita lihat apa saja kita butuhkan. Jadi yang pertama kita membutuhkan satu switch, yaitu Cisco 2960, lalu satu PC, yaitu Windows, oke, yang Windows Terminal Emulation Program, oke, console cable, oke, dan Ethernet kabel. Oke, kita akan ke instruction. Oke, jadi part 1, configure device and verify connectivity. Oke,
Kita di sini yang step pertama akan kita coba lakukan. Jadi kabel dan network as shown in the topology. Kita tadi lihat ini. Nah, kita akan membuat topologi ini. Jadi yang pertama kita akan kita cari switch-nya dulu 2960. Kita cari PC 1. Oke. Lalu kita harus menghubungkan kabelnya. Oke, kita hubungkan kabelnya yaitu konsol sini, konsol ke sini. Oke. Lalu copper straight through. Di sini kita tadi fase Ethernet 6. Oke, kita fase Ethernet 6. Di sini fase Ethernet 0. Oke. Sudah jadi. Jadi selanjutnya kita akan ke step selanjutnya yaitu configure the IPv4 address for the PC. Oke. Jadi configure the IPv4 address subnet mesh for PCA. Kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Jadi kita akan pencet komputernya, masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kita akan memasukkan IPv4 address-nya. Kita cari tadi di ininya ada paling atas. Kita kembali lagi. Nah, jadi ini IP address yang akan kita pakai untuk komputernya. Kita masukkan, copy saja. Kita masukkan ke sini dan enter. Nah, otomatis subnetnya akan terisi ya. Subnetnya juga sudah sama, yaitu 255.255.255.0. Nah, jadi selanjutnya kita akan bawah lagi, kita scroll. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba, pertama kita akan coba ping dulu. The switch address where the ping successful, lalu explain. Oke, jadi kita akan mencoba ping lalu kita jelaskan apa yang terjadi. Kita akan X dulu, kita ke command prompt. Nah, kita akan ping dengan mengetikkan ping lalu masukkan alamat IP switch-nya yaitu 192.168.1.2. Oke, benar. Kita ping, set. Kita lihat apa yang terjadi. Dan nah, ada request timeout. Jadi kenapa request timeout ini keluar? Karena kita belum menyeting si switch ini. Nah, kita harus mengkonfigur basic setting for the switch karena kalau kita tidak setting switch-nya terlebih dahulu, switch ini meskipun menyala dan komputer menyala tidak akan terhubung. Jadi kita harus menyetingnya dulu terlebih dahulu. Oke. Jadi kita akan masuk ke step 3 yaitu menyeting switch. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah kita masuk ke terminal. Oke, kita masuk terminal, kita enter. Oke, kita pertama akan enable terlebih dahulu. Sudah itu kita akan masuk configure terminal atau conft, kita configure terminal saja karena mengikuti di sini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke hostname. Kita akan mengganti hostname-nya menjadi S1. Hostname S1. Oke. Jadi nama switch tersebut akan ganti menjadi S1. Di sini kita langsung akan ke step selanjutnya bagian C yaitu disable DNS lookup. Kita akan menuliskan no IP domain lookup. No IP domain lookup. Kita akan no IP domain lookup. Jadi kita sudah ini. Sekarang kita akan konfigurasi dan menyalakan SPI interface untuk VLAN 1. Oke, jadi kita akan menuliskan interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Lalu kita akan masukkan IP address serta ininya apa? Serta subnet mesh-nya yaitu 192.168.1.2.255.255.255.255.200. Oke. Khususnya 192.168.1.2.255.255.255.255.250. Oke. Oh, jangan lupa menuliskan IP address depannya. IP address. Oke. Nah, selanjutnya kita akan no shutdown agar dia nyala dan tidak mati. Kita masukkan komen no shutdown. Oke. Interval VLAN 1 change state up to. Jadi state-nya akan terganti ke tidak mati. Jadi alias menyala. Selanjutnya kita akan keluar dari config ini dengan cara mengetikkan n, enter terlebih dulu, lalu n. Oke. Nah, kita akan masuk ke step keempat yaitu verify your network connectivity. Oke, sekarang ping the switch dari ini.
kita akan mencoba ping lagi. Kembali lagi ke command prompt, kita akan ping terlebih dahulu lagi. Kembali. Oke, kita akan ping, lihat apa yang terjadi. Jika benar, kita seharusnya tidak. Nah, dia setelah request timeout, dia akan ada ini, ada lanjutannya. Berarti data yang kita kirimkan berhasil. Tidak request timeout seperti sebelumnya. Oke. Jadi ya, sekarang kita bisa menjawab pertanyaan ini setelah kita setup ininya, configure basicnya. Setelah kita mengkonfigurasi basic settingnya, kita bisa ngeping ke switchnya dari komputer. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2. Nah, di sini part 2 display, describe, and analyze Ethernet MAC address. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, MAC address juga configuration issue, Ethernet hardware address. You will issue comment in display and properties of each one. Oke. Nah, sekarang kita akan ke step pertama, yaitu analyze the MAC address for the PCA NIC. Oke. Jadi yang kita akan lakukan adalah kita akan menuliskan ipv-config/all di sini. ipv-config/all. Nah, di sini kita akan dapat melihat dari ini kita konfigurasi dari IP kita. Oke. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari informasi yang kita dapatkan di sini. Kita enter terlebih dahulu agar muncul semua. Oke. Oke, jadi yang pertama adalah what is the UUI portion of the MAC address for this device? Jadi UUI-nya apa nih? Nah, kalau di gambar ini kita UUI itu ada di physical address. Nah, tepatnya yang ini. Jadi UI itu ini. Jika kita lihat ke project kita, jadi UI itu yang mana? Jadi UI kita yang ini. Nah, ini UI kita. Oke, selanjutnya what is the serial number portion of the MAC address? Nah, ini kan keseluruhannya UI. Nah, untuk yang di belakang ini adalah untuk identifikasinya dari 3C9114. Nah, ini adalah number portion of the MAC address of this device-nya. Oke. Using the example above, find the name of the vendor that manufactured this NIC. Oke, kita akan ngecek manufaktur siapakah yang memiliki NIC ini. Oke, jadi kita akan ini, saya sudah menyediakan websitenya. Jadi ini ada ini. Nah, kita tinggal masukkan saja. Ini saya sudah ini mencoba masukkan. Jadi yang kita akan cari itu 007 titik E C3C titik 9114. Oke. Kita akan masuk. Set. Oke, kita bisa lihat. Nah, jadi pemilik dari NIC tersebut adalah Cisco. Nah, Cisco System Inc. Oke, jadi yang memiliki si NIC ini berarti Cisco ya. Kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, di sini berarti jawabannya ini adalah Cisco. Oke, jadi from the command prompt on PCA issue config/all command and identify the UII portion of the MAC address for the NIC of PCA. Oke. Identify the serial number portion of the MAC address for the NPCA. Oke, ini sudah kan tadi sebelumnya. Dan identify the vendor juga sudah, tadi kita sudah cari. Yaitu yang tadi yang waktu ini. Nah, ini dua ini. Jadi ini MAC address dan ini kita untuk mencari vendornya. Oke. Kita sekarang akan masuk ke step 2. Yaitu kita akan kembali lagi ke terminal. Lalu kita akan enable lalu memasukkan show interface VLAN 1. Oke, kita akan ke sini. Balik ke terminal. Oke. Enter. Nah, kita sudah masuk ke S1, kita akan show interface VLAN 1. Oke, kita enter. Nah, di sini kita akan bisa melihat apa saja yang ada di sini. Oke. Lalu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, what is the MAC address for VLAN 1 and S1? Ya, jadi MAC address itu yang mana sih? Nah, MAC address itu kalau di sini adalah yang ini. Hardware address is 001B 0. Nah, ini MAC address ya. Kita lihat jika di kita itu berapa? Nah, MAC address kita adalah 000A 4105 12E6. Oke, itu adalah MAC address kita. Jadi, what is the MAC serial number for VLAN 1? Oke. Untuk serial number-nya adalah ini.
0, 5, 12, 6. Nah, sampai sini. Nah, ini untuk ininya, serial number-nya. Oke, kita akan lanjut. What's the UUI for VLAN 1? Nah, untuk VLAN 1 itu UUI-nya adalah ini yang by IA. Nah, jadi kan ini by IA benar. Ini by IA-nya. Ini adalah UUI-nya. Langsung based on the UUI, what is the name of the vendor? Kita akan masuk UUI-nya yang tadi 006A, kita akan masuk. Kita akan terus di sini 000A titik 4105 titik 12 6. Kita masukkan. Oh, sama. Cisco sama, tapi hanya berbeda ininya. Jadi dia tetap Cisco. Oke. Jadi dia Cisco juga. Oke, kita akan lanjut. What's that? Does BI stand for? Ya, jadi BI itu apa? Singkatan dari apa? BI itu dari singkatan dari burn in address. Oke. Jadi BI itu burn in address. Why does the output show the same MAC address twice? Nah, jadi kenapa begitu? Karena tapi dia menampilkan dua kali karena sebenarnya kita itu bisa mengedit MAC address sesuai yang kita inginkan dengan software yang kita pakai atau ya seperti ini bisa kita edit di sini. Misalnya kita akan mengganti MAC address-nya menjadi apa ya, kita akan mengubah sesuka kita gitu. Jadi kita akan ada dua MAC address yang tertulis. Jadi akan tertulis MAC address yang kita buat, yang kita ganti namanya, lalu dalam kurungnya akan ada keluar MAC address yang sesungguhnya atau yang realnya. Oke. Kita akan selanjutnya kita akan mencoba S1 show ARP. Oke, kita akan mencoba show ARP. Nah, di sini kita akan show ARP, di sini ada internet 1, internet 2, oke. Ini adalah hardware address-nya, ini type-nya, dan ini minute-nya, oke, interface, oke. Displayed on S1. Oke, S1 kita lihat. S1 adalah yang ini yang atas. 1.2. Nah, ini S1. Internet 192.168.1.2. Nah, ini yang S1, oke. Dan layer 3 address are displayed on S1. Layer 3 address-nya tuh kita lihat sebentar, saya cek dulu. Layer. Oh, jadi untuk layernya itu adalah yang ini dan juga yang ini. Jadi ada dua, yaitu S1. Oh ya, jadi layer itu ada berapa gitu. Jadi yang pertama itu S1 itu switch, dan yang ini layer itu layer ini ya. Layer 3-nya adalah berarti PC ya. PC apa tadi sebelum PC 1 ya, PC 1. Oke. Jadi sekarang kita akan memasuki step 3. Step 3 kita akan view the MAC address on the switch. Issue the show. Oke. Use output generated your switch to answer the question table. Oke, kita akan masukkan show MAC address table. Kita coba show MAC address table. Oke. Nah, sini akan ada MAC address table-nya. Oke, di sini ada ininya. Issue the show MAC address table. Comment on S1. A sample is shown below. Use the output generated your switch to answer your question. Oke. Di sini akan menampilkan tabelnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertanyaan reflective question ya. Can you have broadcast at layer 2 level? So, if so, what would the MAC address will be? Oke, sebentar. Oh, jadi sebenarnya ini bisa saja dilakukan. Tapi nanti akan berefek ke apanya? Ke alamat MAC-nya. Ya, dari portnya akan mengefek ke alamat MAC-nya seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah kita ini dulu. Sebentar. Jadi, why would you need to know the MAC address for this device? Oke. Jadi, kenapa kita membutuhkan MAC address itu? Kita mengapa membutuhkan MAC address untuk device? Ya, jadi dalam jaringan besar, alamat MAC address ini memudahkan mengidentifikasi, jadi gitu. Agar mempermudah kita mengidentifikasi perangkat kita, karena setiap perangkat itu memiliki MAC address yang berbeda-beda. Nah, tetapi karena itulah MAC address bergantung pada pengenalan alamat MAC yang diinginkan. Jadi gimana ya? Dalam jaringan MAC memudahkan identifikasi lokasi dalam produsen perangkat membantu. Jadi intinya gini. Jadi why would you need itu karena kita membantu pelacakan untuk device kita yang kita pakai. Jadi ketika kita memakai device kita, kita memiliki MAC address. Nah, MAC address ini berfungsi untuk membantu mengidentifikasi device yang kita pakai. Oke. Jadi sebenarnya segitu untuk saya pembahasan untuk modul 7 yang bab 2-nya tentang View Network Device MAC Address. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selanjutnya setelah kita memahami berbagai jenis-jenis alamat MAC yang sebelumnya kita bahas, sekarang kita akan fokus ke bagaimana perangkat sentral dalam jaringan LAN modern yang bernama switch internet menggunakan informasi ini untuk beroperasi. Namun, sebelumnya, mari kita ingat kembali sejenak. Bagaimana sebuah network interface, card yaitu NIC, pada perangkat individu seperti PC, memproses frame yang diterimanya. Jadi setiap NIC memiliki alamat MAC yang unik. Contohnya ketika sebuah frame Ethernet tiba di NIC akan memeriksa field alamat MAC tujuan pada frame tersebut. Nah, jika alamat MAC bertujuan itu cocok dengan alamat MAC milik NIC itu sendiri, atau jika itu adalah alamat broadcast yang contohnya seperti sebelumnya yaitu FFF, 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 atau jika itu adalah alamat multicast yang sering memang diikuti oleh NIC tersebut, maka frame akan diterima dan diproses lebih lanjut, yang nantinya datanya akan diteruskan ke lapisan OSI di atasnya. Nah, semisalnya data itu tidak cocok atau ini tidak cocok alamat NIC-nya itu, maka frame yang diterima akan diabaikan dan membuang frame tersebut. Nah, jadi begitu cara mekanisme dasar penyaringan di tingkat perangkat. Sekarang mari kita perkenalkan switch Ethernet. Nah, jadi switch Ethernet ini adalah perangkat jaringan layer 2 yang jauh lebih cerdas daripada pendahulunya, yaitu hub. Nah, tujuan utama switch adalah untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu LAN dan meneruskan frame data secara efisien hanya ke perangkat tujuan yang sebenarnya, bukan ke semua perangkat lain seperti yang dilakukan di hub. Jadi jika switch hanya mengulang sinyal ke semua port, maka jaringan akan cepat, padat, dan kinerjanya dapat memburuk. Jadi, bagaimana switch membuat keputusan cerdas? Nah, jadi switch layer 2 ini membuat keputusan yang bernama forwarding, yang berdasarkan alamat MAC layer 2 yang ada di header frame. Ini sangat penting untuk dicatat. Ya, karena switch pada layer 2 ini tidak peduli dengan jenis data ataupun protokol layer 3 apa yang ada di dalam field data frame tersebut. Apakah itu mau IPv4, mau pesan ARP, atau mau pesan IPv6, itu tidak bisa. Nah, jadi keputusan forwarding ini murni dibuat berdasarkan alamat MAC tujuan. Untuk dapat melakukan ini, switch membangun dan memelihara sebuah tabel internal yang sangat penting yang disebut dengan tabel alamat MAC, yaitu MAC address table. Nah, tabel ini juga kadang dikenal dengan istilah teknis CAM, yaitu Content Address Stable Memory Table. Nah, tabel alamat MAC ini pada dasarnya adalah sebuah daftar yang memetakan alamat MAC dari perangkat-perangkat
jaringan ke nomor port switch tertentu tempat perangkat tersebut terhubung. Nah, jadi selanjutnya adalah kita akan mempelajari cara kerja switch. Nah, jadi switch Ethernet ini tidak akan datang dengan tabel alamat MAC yang sudah terisi. Ia harus belajar tentang topologi jaringan di sekitarnya secara murni. Nah, proses ini terjadi terus-menerus selama switch beroperasi. Jadi, ada dua operasi utama yang dilakukan switch terkait tabel alamat MAC-nya. Yang pertama yaitu belajar, dan yang kedua adalah meneruskan. Nah, di sini mari kita fokus pada proses belajar terlebih dahulu atau dapat disebut learn. Nah, switch membangun tabel alamat MAC-nya dengan cara yang sangat sederhana namun efektif. Ia memeriksa alamat MAC sumber atau source MAC address dari setiap frame yang masuk mulai port-portnya. Jadi begini prosesnya. Yang pertama, ketika sebuah frame data tiba di salah satu port switch, switch akan mengintip header frame tersebut dan membaca alamat MAC sumbernya. Nah, selanjutnya dia itu akan mencatat nomor port tempat frame itu masuk. Nah, kemudian switch akan memeriksa tabel alamat MAC-nya. Nah, jika alamat MAC sumber dari frame yang baru datang tersebut belum ada di dalam tabel, switch akan membuat entry baru. Entry ini akan mencatat alamat MAC sumber tersebut dan mengasosiasikannya dengan nomor port tempat frame itu masuk. Nah, jika alamat MAC sumber tersebut sudah ada dalam tabel, yang artinya switch sudah pernah melihat perangkat ini sebelumnya, nah, switch ini tidak perlu membuat entry baru. Sebagai gantinya, switch akan memperbarui timer penuaan atau aging timer untuk entry tersebut. Timer ini penting karena secara default banyak switch Ethernet akan menyimpan sebuah entry dalam tabel alamat MAC-nya selama kurang lebih dari 5 menit atau 300 detik. Nah, setiap kali ada lalu lintas baru dari alamat MAC tersebut, timer akan direset. Jika tidak ada lalu lintas sama sekali dari alamat MAC tersebut selama periode waktu penuaan, entry tersebut akan otomatis dihapus dari tabel. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tabel alamat MAC tetap relevan dan tidak penuh dengan entry yang sudah tidak valid. Contohnya seperti perangkat yang sudah dimatikan atau dipindahkan, agar menghemat memori switch. Dan step terakhir yaitu jika alamat MAC sumber sudah ada di tabel, tapi tercatat terhubung ke port yang berbeda dari port tempat frame saat ini masuk. Nah, hal ini bisa terjadi jika sebuah perangkat dipindahkan dari satu port switch ke port switch lainnya. Maka switch akan memperbaharui entry tersebut dengan informasi nomor port yang baru. Seperti yang bisa Anda lihat pada ilustrasi ini. Nah, ketika PCA mengirimkan sebuah frame melalui port 1 switch, switch akan mempelajari bahwa alamat MAC milik PCA, misalnya 000A, berada di port 1 dan informasi ini akan dicatat di tabel alamat MAC-nya. Proses belajar ini terjadi secara terus-menerus untuk setiap frame yang masuk, memungkinkan switch untuk selalu memiliki gambaran yang relatif up to date tentang perangkat mana yang terhubung ke port-portnya. Cara kerja switch dalam menyaring dan meneruskan frame. Setelah switch mempelajari alamat-alamat MAC dari perangkat yang terhubung, ia mulai membangun tabel MAC address. Tabel inilah yang menjadi dasar bagi switch untuk memutuskan kemana frame data akan dikirim. Begitu sebuah frame masuk ke salah satu port switch, langkah pertama yang dilakukan switch adalah membaca alamat MAC tujuan dari frame tersebut. Lalu, switch akan mengecek tabel MAC-nya. Nah, ada 3 kemungkinan situasi yang bisa terjadi. Yang pertama, alamat MAC tujuan ditemukan di tabel. Ini adalah kondisi ideal di mana switch tahu kemana harus mengirim data. Jadi, frame akan langsung diteruskan hanya ke port tempat perangkat tujuan berada. Port-port lainnya tidak akan dilipatkan. Proses ini disebut filtering karena switch menyaring lalu lintas dan hanya mengirim data ke jalur yang tepat. Yang kedua, alamat MAC tujuan tidak ditemukan di tabel. Disebut juga dengan unknown uniqueness.
Bisa jadi perangkat tujuan baru saja terhubung atau informasi tentangnya sudah hilang dari tabel. Karena tidak tahu harus kemana mengirim frame, switch akan melakukan flooding, yaitu mengirim frame ke semua port yang aktif kecuali port asalnya. Harapannya, perangkat tujuan akan menerima frame dan mengirimkan balasan sehingga switch bisa belajar dan menyimpan informasi alamat MAC-nya untuk komunikasi berikutnya. Yang ketiga, alamat MAC tujuan adalah broadcast atau multicast. Untuk frame yang ditujukan ke semua perangkat atau sekelompok perangkat tertentu, switch juga akan melakukan flooding, yaitu menyebarkan frame ke semua port aktif lainnya kecuali port asalnya. Untuk membantu kita memahami lebih dalam bagaimana switch bekerja dalam mempelajari dan meneruskan frame, kita akan melihat sebuah aktivitas interaktif yang disebut switchit. Aktivitas ini bertujuan untuk menguji pemahaman kita tentang 3 hal penting. Yang pertama, bagaimana switch mempelajari alamat MAC dari sumber frame. Bagaimana switch mengambil keputusan berdasarkan MAC tujuan, apakah frame akan diteruskan ke port tertentu atau di-float ke semua port. Dan bagaimana switch memperbarui tabel MAC-nya setelah frame diproses. Biasanya, aktivitas ini menyajikan sebuah skenario jaringan sederhana. Misalnya, sebuah switch yang terhubung ke beberapa PC, kita akan diberikan kondisi awal tabel MAC bisa kosong atau sudah terisi sebagian. Lalu disimulasikan sebuah frame dikirim dari satu PC ke PC lain. Tugas kita adalah menebak apakah tindakan switch terhadap frame tersebut dan bagaimana perubahan pada tabel MAC setelah frame selesai diproses. Aktivitas ini sangat berguna untuk memperkuat pemahaman karena kita bisa melihat secara langsung dampak dari setiap skenario yang terjadi di jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakunan Dimaski. Di sini saya akan mengerjakan praktek lab view the switch MAC address table. Oke, yang pertama, build and configure the network. Lalu the switch Cisco, lalu kabel, oke. Selanjutnya configure PC host. Kita ubah IP address lalu yang PC ini oke. Lalu basic setting for each switch device name. Oke. Sekarang switch 1 CLI tab,
kita ubah namanya IP address-nya juga diubah. Lalu konsol password. Kita ubah password menjadi Cisco. Dan VPI password. Lalu class as not privilege access password. Caranya kita enable secret class. Oke, sudah. Lalu kita ganti ke switch 2. Kita ganti menjadi hostname S2. Interface masih VLAN 1. IP address lalu Cisco password. Sekarang VPI password. Cisco. Sekarang class. Oke, sudah. Lalu examine the switch MAC address table. The switch learns MAC address and pull the MAC address table as network device. Initiate communication on the network. Record network device MAC address. Open command prompt on PCA. Command prompt, lalu type ipconfig/all. Oke. Dan what are the internet adapter physical address PCA MAC address, yaitu sebagai berikut. Dan untuk PCB
command prompt ipconfig/all. Oke, kita sudah mendapatkan physical address. Lalu console into switch S1 dan S2. Type show interface nomor 1. On the second line of command output, what is the hardware address or bound in the address via. Oke, ini untuk via-nya. Lalu display the switch MAC address table. Console into switch S2 and view the MAC address table both before and after running network communication test with ping. Establish a console connection to S2 and enter privilege exec mode. In privilege exec mode, tap the show. Exec mode show MAC address table. Okay. Are there any MAC address coded in the MAC address table? Ini. Clear the S2 MAC address table and display the MAC address table again. In privilege exec mode, type the clear MAC address table dynamic commands and press enter. And 2. Quickly type the show MAC address table command again. Ya, kita copy paste saja biar cepat. Nah, does the MAC address table have any address in it for VLAN 1? Are the other MAC address list? Tidak ada. Lalu wait 10 second, type the show MAC address table command and press enter. Are there no address in MAC address table? So address table, nah tidak muncul lagi. Lalu yang step 4, from PCB ping the device on the network and observe the switch MAC address table. From PCB, open command prompt, type not include multicast or broadcast address. How many device IP to MAC address pair have been learned by ARP? No ARP enters phone. From the PCB command prompt, ping PC A, switch 1 and switch 2. Tablas. Lalu switch 1, and switch 2. Did all devices have successful replace? If not, check your cabling
Oke, udah ada semua, dari play semua. From a console connection to S2, enter the show matrix table command. Matrix table. As the switch add additional MAC address to the MAC address table. If so, which address and device? Ini sekarang ada 4. Lalu from PCB, open a command prompt and retype ARP command prompt ARP. Thus the PCB ARP cache have additional entries for all network devices that were something. Ada yes. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah switch menentukan port tujuan sebuah frame berdasarkan informasi dari tabel MAC-nya, langkah selanjutnya adalah bagaimana proses pengiriman frame itu benar-benar dimulai. Inilah yang dikenal dengan metode penerusan frame atau frame forwarding methods. Ada 2 pendekatan utama yang digunakan switch untuk menjalankan proses ini. Yang pertama adalah store and forward switching. Sesuai namanya, pada metode ini, switch akan menerima seluruh bagian dari frame terlebih dahulu, lalu menyimpannya di dalam buffer memorinya. Selama proses ini, switch juga akan melakukan pengecekan kesalahan dengan menghitung ulang frame check sequence atau FCS atau cyclic redundancy checks, lalu mencocokkannya dengan nilai FCS yang ada di frame tersebut. Bila hasil pengecekan CRC dinyatakan valid, artinya tidak ada kesalahan transmisi, maka switch akan mencari port tujuan berdasarkan tabel MAC dan meneruskan frame itu ke port yang sesuai. Namun, jika hasil CRC menunjukkan kesalahan, maka frame dianggap rusak dan tidak akan diteruskan. Frame tersebut akan langsung dibuang. Keunggulan dari metode store and forward ini adalah kualitas transmisi yang lebih terjaga, karena hanya frame yang bebas dari kesalahan yang diteruskan. Ini juga memungkinkan switch untuk mendukung fitur-fitur quality of service, seperti memprioritaskan lalu lintas tertentu, misalnya FOLP dibandingkan dengan browsing biasa. Kelemahannya adalah adanya sedikit peningkatan latensi, karena switch harus menunggu sampai seluruh frame diterima dan diperiksa sebelum pengiriman bisa dilakukan. Yang kedua adalah metode cut-through switching. Metode cut-through switching menawarkan kecepatan lebih tinggi dibandingkan store and forward. Pada metode ini, switch langsung mulai meneruskan frame begitu berhasil membaca alamat MAC tujuan dari header, tanpa perlu menunggu seluruh frame diterima. Hanya sebagian kecil dari frame yang disimpan sementara, cukup untuk mengetahui kemana arah frame harus dikirim. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah latensi yang sangat rendah, karena proses pengiriman dimulai lebih cepat. Ini menjadikannya cocok untuk aplikasi yang sangat sensitif terhadap keterlambatan, seperti layanan suara atau video real-time. Namun,
Karena CRC, pemeriksaan error dilewati dalam metode ini, frame yang rusak tetap beresiko ikut terkirim ke jaringan berikutnya. Jadi, kualitas frame tidak selalu dijamin. Terdapat dua varian utama dari cut-through switching. Yang pertama, fast-forward switching. Varian ini adalah yang tercepat. Switch langsung meneruskan frame segera setelah membaca alamat MAC tujuan. Ini menghasilkan latensi paling rendah, karena tidak ada penundaan berarti antara penerimaan dan pengiriman. Yang kedua, fragment-free switching. Ini adalah pendekatan kompromi. Switch menunggu dan memeriksa 64 byte pertama dari frame sebelum meneruskan sisanya. Hal ini dilakukan karena sebagian besar kesalahan atau tabrakan collision biasanya terjadi di awal frame. Dengan strategi ini, switch dapat menghindari mengirimkan collision fragment yang tidak valid. Latensinya sedikit lebih tinggi dibanding fast forward, tapi tetap jauh lebih rendah dibandingkan store and forward. Beberapa switch modern juga dilengkapi fitur adaptif. Dalam kondisi normal, mereka akan menggunakan mode cut-through untuk kinerja maksimal. Namun, jika terdeteksi tingkat error yang tinggi di suatu port, switch akan otomatis beralih ke store and forward demi menjaga kualitas jaringan. Saat situasi membaik, switch bisa kembali ke mode cut-through. Dalam arsitektur jaringan, pengelolaan memori buffer pada switch memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelancaran lalu lintas data. Buffering atau penyimpanan sementara dilakukan oleh switch untuk menampung frame sebelum frame tersebut diteruskan ke port tujuan. Buffering menjadi krusial dalam dua kondisi utama. Pertama, ketika port tujuan sedang mengalami kepadatan lalu lintas atau congestion, sehingga tidak dapat segera menerima frame baru. Dalam situasi ini, switch akan menahan frame di dalam buffer hingga port kembali tersedia. Yang kedua, yaitu ketika terdapat perbedaan kecepatan antar port. Misalnya, frame dikirim dari port dengan kecepatan 1 gigabit per second ke port dengan kecepatan 100 megabit per second. Perbedaan ini dapat menyebabkan antrian, sehingga diperlukan buffer untuk menahan sementara data agar tidak terjadi kehilangan informasi. Terdapat dua metode utama dalam pengelolaan memori buffer pada switch, yaitu port-based memory. Dalam pendekatan ini, setiap port memiliki antrian dan alokasi buffer tersendiri. Data yang masuk akan disimpan di buffer yang spesifik untuk port tersebut. Kelemahannya adalah potensi terjadinya head of line blocking, yaitu ketika satu frame di awal antrian tertunda, maka semua frame di belakangnya juga akan tertahan. Meskipun port tujuan untuk frame-frame di belakang tersebut sebenarnya tersedia. Selanjutnya, shared memory. Metode ini menggunakan satu area memori buffer bersama yang dapat digunakan secara dinamis oleh semua port. Pendekatan ini memungkinkan alokasi memori yang lebih fleksibel dan efisien, terutama dalam menangani frame berukuran besar maupun saat terjadi lonjakan traffic. Selain itu, share memory juga sangat efektif untuk mendukung asymmetric switching, yaitu saat switch menghubungkan port-port dengan kecepatan yang sangat berbeda. Nah, dengan pengelolaan buffer yang baik, switch dapat mengurangi potensi kehilangan data serta menjaga kualitas layanan dalam jaringan, terutama pada kondisi beban tinggi atau skenario lalu lintas yang kompleks. Salah satu aspek penting yang menentukan performa koneksi adalah pengaturan port pada switch, khususnya dalam hal kecepatan atau bandwidth dan mode komunikasi atau duplex.
Pertama, bandwidth atau kecepatan transmisi data biasanya tersedia dalam beberapa tingkat, seperti 10 megabit per second, 100 megabit per second, hingga gigabit per second atau lebih, tergantung spesifikasi perangkat. Kedua, terdapat pengaturan duplex yang menentukan arah komunikasi data. Pada mode half duplex, komunikasi hanya dapat terjadi satu arah dalam satu waktu secara bergantian. Ini merupakan teknologi lama dan beresiko menimbulkan collision atau tabrakan data. Sedangkan full duplex memungkinkan komunikasi dua arah secara bersamaan, sehingga lebih efisien dan bebas dari collision pada media link. Untuk mempermudah konfigurasi, sebagian besar perangkat mendukung fitur auto negotiation, yaitu proses otomatis di mana dua perangkat yang terhubung akan bernegosiasi untuk menentukan kecepatan dan mode duplex terbaik yang didukung oleh keduanya. Idealnya, hasil dari auto negotiation adalah pengaturan dengan kecepatan tertinggi yang sama-sama didukung, serta mode full duplex guna mengoptimalkan kinerja. Namun sangat penting untuk menghindari terjadinya duplex mismatch, yaitu kondisi di mana satu sisi diatur ke full duplex dan sisi lainnya ke half duplex. Ketidaksesuaian ini sering menjadi penyebab umum masalah performa jaringan dan kesalahan transmisi data. Sebagai praktik terbaik, disarankan untuk membiarkan auto negotiation berjalan secara otomatis, atau jika harus dikonfigurasi secara manual, pastikan pengaturan kecepatan dan duplex disamakan di kedua sisi koneksi. Selain pengaturan kecepatan dan mode duplex, terdapat satu fitur penting lainnya pada port switch modern yang sangat membantu dalam proses instalasi jaringan, yaitu Auto MDIX atau Automatic Medium Dependent Interface Crossover. Untuk memahami pentingnya fitur ini, kita perlu meninjau kembali praktek koneksi jaringan sebelum teknologi ini hadir. Pada masa lalu, pemilihan jenis kabel Ethernet sangat menentukan keberhasilan koneksi antar perangkat. Terdapat dua jenis kabel utama, yaitu straight-through dan crossover, yang penggunaannya tergantung pada jenis perangkat yang dihubungkan. Untuk perangkat berbeda jenis, seperti PC ke switch atau switch ke router, digunakan kabel straight-through. Sedangkan untuk perangkat sejenis seperti PC ke PC, switch ke switch, atau router ke router, diperlukan kabel crossover. Perbedaan utama antara kedua jenis kabel ini terletak pada konfigurasi pasangan pin transmit TX dan receive RX, di mana kabel crossover secara fisik menukar jalur TX dan RX antar ujung konektor untuk memungkinkan komunikasi langsung. Kini, berkat fitur Auto MDIX, proses tersebut tidak lagi menjadi perhatian utama. Fitur ini memungkinkan port Ethernet mendeteksi secara otomatis jenis kabel yang terhubung, lalu menyesuaikan fungsi pin TX dan RX secara internet. Dengan demikian, perangkat dapat tetap berkomunikasi dengan benar tanpa bergantung pada jenis kabel yang digunakan. Manfaat utama dari fitur ini antara lain menyederhanakan instalasi jaringan karena tidak perlu memilih kabel secara spesifik, dan dapat mengurangi resiko kesalahan pemasangan kabel yang dapat mengakibatkan koneksi gagal. Fitur ini kini menjadi standar pada sebagian besar perangkat jaringan modern, termasuk switch Cisco, serta banyak kartu jaringan saat ini. Meskipun fitur ini sangat membantu, penting bagi profesional jaringan untuk tetap memahami perbedaan antara kabel straight-through dan crossover. Pengetahuan ini tetap dibutuhkan terutama saat
menangani perangkat lama, atau saat lakukan troubleshooting lebih lanjut. Beberapa perangkat bahkan memungkinkan fitur AutoMBX diaktifkan atau dinonaktifkan secara manual melalui konfigurasi antarmuka. Demikian presentasi dari kelompok 10. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.